Hari kedua pengumuman ESL, saham Manchester United kembali melonjak. Gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Manchester United di European Super League (ESL) nampaknya tidak berpengaruh kepada keuangan klub. Malah nilai saham klub berjuluk Setan Merah itu kembali naik akibat polemik ini. Kemarin kompetisi baru bertajuk ESL resmi diluncurkan. Manchester United adalah salah satu dari 12 inisiator dari turnamen tersebut. Keikutsertaan MU di ESL mendapatkan banyak sekali kencaman. Sejumlah legenda dan perwakilan supporter mengecam keikutsertaan Setan Merah di turnamen ini. Namun penolakan ini malah memberikan sentimen yang positif bagi keuangan MU. Manchester Evening News menyebutkan bahwa nilai saham MU malah kembali naik. Di hari Senin 19 April kemarin, penolakan sejumlah elemen MU terhadap keikutsertaan Setan Merah malah berdampak positif pada saham mereka. Di awal pembukaan Bursa Efek New York, saham MU dikabarkan naik dengan angka yang cukup bagus, yaitu berada di sekitar 6,4%. Penguatan nilai saham MU ini dikarenakan tawaran finansial yang akan didapatkan Setan Merah di ESL. Di hari kedua, tepatnya Selasa 20 April, saham Manchester United kembali mengalami peningkatan. Nilainya dikabarkan naik 11% dari nilai saham MU saat Bursa Saham New York ditutup di hari Jumat pekan lalu, atau naik 4,6% dari hari Senin. Pada awalnya, nilai saham MU berada di angka $16,17 per lembar dan kini naik di angka $17,98 per lembar. Pemain Manchester United geram terhadap Ed Woodward terkait Liga Super Eropa. CEO Manchester United Ed Woodward melakukan pertemuan secara virtual dengan pemain-pemain The Red Devils mengenai polemik Liga Super Eropa atau European Super League. Manchester United menjadi satu dari 12 klub yang ambil bagian dalam Liga Super Eropa. Langkah Manchester United mendapatkan banyak kritik, baik dari para mantan pemain maupun dari supporter. Manchester United diyakini tidak akan mundur dari Liga Super Eropa. Ed Woodward bahkan telah memilih mundur dari jabatannya di UEFA sebagai bentuk perlawanan terhadap Konfederasi Sepak Bola Eropa itu dan komitmen untuk melanjutkan Liga Super Eropa. Woodward pun mengadakan pertemuan dengan para pemain untuk merespon isu mengenai Liga Super Eropa. Pertemuan digelar melalui aplikasi Zoom. Woodward menjelaskan kepada pemain ada di mana posisi klub dan apa yang harus dilakukan para pemain. Sebelum pertemuan, para pemain Manchester United sejatinya sudah kesal dengan sikap klub. Mereka tidak mendapatkan informasi dari klub. Bahkan Ole Gunnar Solskjaer, sang manajer tim, tidak bisa menjawab pertanyaan dari para jurnalis mengenai Liga Super Eropa. Beberapa pemain benar-benar tidak terkesan. Ujar seorang sumber seperti dikutip Daily Mail. Pemain Manchester United tidak hanya dibiarkan mencari tahu informasi dari media tentang apa yang terjadi, tapi manajer mereka juga harus menghadapi media ketika para pemilik tidak memberitahu apapun. Lanjutnya, Ed Woodward memberikan alasan mengapa Manchester United harus ambil bagian di Liga Super Eropa. Ed Woodward juga memberikan penjelasan tentang isu-isu penting terkait wacana hukuman bagi pemain yang akan tampil di Liga Super Eropa. Woodward berusaha untuk menenangkan mereka, tapi tanggapannya mungkin hanya garuk-garuk kepala. Itu tidak berjalan dengan baik di antara para pemain. Ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya itu. Perez ancam Manchester United dan City, ada apa? Liga Super Eropa masih menjadi bola panas dengan Florentino Perez yang melawan aturan UEFA. Bakal bergulir dalam waktu dekat. Sang ketua mengancam dua raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Manchester City, dengan alasan bobroknya Liga Champions yang digagas Federasi Sepak Bola Benua Biru. Presiden Real Madrid itu langsung berinisiatif bentuk liga khusus tim-tim elit. Alasannya pun sederhana, untuk menyelamatkan sepak bola dari keterpurukan. Merancang kompetisi yang bakal diikuti 20 klub, 12 diantaranya sudah setuju dan akan menjadi klub pendiri. Di antaranya ada Arsenal, Liverpool, Chelsea, MU, City, Tottenham, AC Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid. Gairah mereka untuk berbondong-bondong tinggalkan kompetisi naungan UEFA sendiri tak lepas dari iming-iming 400 juta euro atau setara dengan 7 triliun rupiah. Dari mana uang itu berasal?
Kabarnya ada investasi dari Bank JP Morgan senilai 6 miliar euro atau setara dengan 104 triliun rupiah. Tidak terkecuali di Liga Inggris yang notabene mengirimkan The Big Six pada kompetisi tersebut. Manchester United dan Manchester City pun mulai bimbang dan kabarnya ingin membatalkan partisipasi mereka. Sayang, Perez justru menolak. Kontrak terkait Liga Super Eropa bersifat mengikat, sehingga tak ada satupun tim pendiri yang bisa pergi. Kami semua akan kerja bersama. Semua klub sudah menandatangani kontrak akhir Sabtu lalu, ujar yang dilansir Manchester Evening News. Terkait alasannya, Perez menjelaskan banyak tim di Inggris, Italia, Spanyol yang butuh solusi agar bebas dari finansial yang buruk. Jalan satu-satunya ialah lebih banyak laga kompetitif agar bisa menyelamatkan masa depan klub, tutupnya. Real Madrid indikasikan tidak pertahankan Sergio Ramos, bakal pindah ke MU. Presiden Real Madrid Florentino Perez memberikan kabar terbaru terkait situasi kontrak Sergio Ramos. Ia mengindikasikan pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak sang bek di musim panas nanti. Ramos sudah menjadi sosok yang tidak tergantikan di Real Madrid. Ia sudah menjadi pemimpin dan dinding yang kokoh bagi pertahanan Real dalam 1 dekade terakhir. Namun Ramos saat ini berada di ambang pintu keluar Real Madrid. Kontrak sang bek akan habis dalam beberapa bulan ke depan dan hingga saat ini belum ada kesepakatan tercipta antara kedua pihak. Baru-baru ini Perez ditanya mengenai kemungkinan Ramos bertahan di Madrid. Ia mengakui bahwa timnya akan sulit mempertahankan Ramos. Perez mengakui bahwa proses negosiasi kontrak Ramos berjalan dengan alot. Ia menyebut Real tidak punya cukup uang untuk memenuhi permintaan gaji sang bek. Kami berada dalam situasi yang sangat sulit karena tidak ada yang punya uang lagi, ujar Perez yang dikutip Marca. Menurut gosip yang beredar, Ramos kini tengah didekati oleh beberapa klub top Eropa, salah satunya Manchester United yang sudah lama mengincar jasanya. Kecam Liga Super Eropa, David Beckham, sepak bola yang kita cintai dalam bahaya. Legenda setan merah yang kini menjadi pemilik Inter Miami mengatakan seharusnya sepak bola tidak dimiliki kalangan eksekutif. David Beckham melontarkan kencaman terhadap proposal pembentukan Liga Super Eropa, mengatakan bahwa sepak bola yang dicintai banyak orang kini dalam bahaya. Pengumuman pembentukan kompetisi antar klub elit Eropa yang akan menjadi pesaing Liga Champions milik UEFA telah menjadi topik perbincangan panas di kalangan komunitas sepak bola. Dengan Liga Super dianggap mengancam sejarah dalam warisan permainan. Beckham termasuk di antara mereka yang tidak setuju dengan format Liga Super, menggunakan laman media sosial untuk melontarkan kencaman sembari menguraikan keyakinannya bahwa fans akan menjadi korban sesungguhnya jika kompetisi baru itu tetap digulirkan. Saya adalah seseorang yang mencintai sepak bola. Itu telah menjadi hidup saya selama yang saya ingat, tulis ex-bintang Manchester United, Real Madrid dan tim nasional Inggris yang sekarang menjadi salah satu pemilik klub MLS Inter Miami di Instagram. Saya menyukai sepak bola sejak masih kecil sebagai penggemar dan saya masih menjadi penggemar sekarang sebagai pemain dan sekarang sebagai pemilik klub. Saya tahu bahwa olahraga kami tidak ada artinya tanpa fans. Saya tahu bahwa olahraga kami tidak ada artinya tanpa fans. Kami membutuhkan sepak bola untuk semua orang. Kami membutuhkan sepak bola agar bisa adil dan kami membutuhkan kompetisi berdasarkan prestasi. Tanpa nilai-nilai itu, permainan yang kita cintai ini berada dalam bahaya, tutup Beckham.